Salam damai dan salam toleransi. Demi Indonesia kita bersatu. Untuk itu, marilah kita dengarkan cuplikan-cuplikan video berikut ini agar kita bisa saling toleransi. Ikuti sampai videonya selesai ya sahabat. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta petunjuk jalan yang lurus. Saya bilang saya dari kecil sampai seumur ini, kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu. Di ayat mana katanya gitu. Sudah lihat, kiai aja nggak ngerti saudara. Ya, saya bilang di surat Az-Zukhruf ayat 61. Kayak apa bunyinya? Wa innahu la ilmu lizza'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hatsa sirata mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya, jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih, saya bilang. Gitu. Nah, di situ debat lagi. Kamu perhatiin ayat ini, katanya di sini nya ini huruf besar bukan huruf kecil, ikutlah kepadanya. Nya di sini yang dimaksud Allah. Kamu boleh percaya Isa Al-Masih, tapi jangan jadikan dia Allah, karena Allah sama Isa Al-Masih beda, katanya begitu. Nah, saya kasih tahu lagi dalam surat Luqman, ya, surat yang ke-34 ayat 4 dikatakan, yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih. Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu. Gitu. Kan nggak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan, kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih. Lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir. Tadinya saya mau dibunuh juga itu, tapi saya diusir dan tidak diakuin sebagai anak. Ya, itu yang terjadi. Dan akhirnya dia Al-Maidah 68. Qul ya ahlil kitabil lasum ala sayyin hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ahli saja kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil tidak disebut orang beragama. Mereka bilang masuk surga itu harus lewat jembatan Sirotol Mustaqim, yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nggak dibelah aja kepleset. Musa jatuh dalam dosa nggak? Jatuh dalam dosa. Yesus? Tidak. Karena rohnya adalah roh Allah. Itu bukan cuma di Alkitab, di Al-Quran juga dikatakan. Muhammad, nggak usah diomongin. Sampai sekarang pengikutnya nyembelahin orang mulu. Menyenggol perempuan, batal. Syaratnya cukup berat. Bahasanya harus Arab. Ngadepnya harus ke barat. Nah, saya lihat orang Kristen kalau masuk gereja ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, ya. Lalu ada yang mandi, ada yang nggak mandi, gitu. Ya nyanyi sambil kentut nggak apa-apa, gitu kan, ya. Ngadepnya boleh kemana aja. Nah, saya ambil kesimpulan kok Kristen gampang ya. Lalu nggak tahu kenapa pikiran saya berpikir ya Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau saya kan dulu mau makan, mau berbuat sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kita mengakui bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau Allah itu sifatnya pengasih dan penyayang, pasti nggak nyusahin gitu. Dan saya lihat Allah yang nggak nyusahin itu di Kristen. Nah, di situ saya mulai tertarik. Ya. Nah, akhirnya saya mulai mengerti dua-duanya, apa itu Kristen, apa itu Islam. Tapi untuk mengambil keputusan nggak mudah. Kenapa? Ya, saya pasti akan kehilangan keluarga. Saya pasti akan dimusuhin teman-teman. Masjid saya itu cuma, ya ini rumah saya depan sana, 3 rumah saja sudah masjid. Tempat saya suka beribadah. Ya, apa jadinya kalau mereka tahu saya jadi Kristen? Ya, belum lagi bapak ibu saya
Dan kakek saya itu namanya Kiai Haji Abdul Ghani, punya pesantren terbesar di Lampung. Jadi bisa bayangin situasi saya ya seperti itu. Dan saya takut sekali untuk menjadi Kristen meskipun saya sudah mulai mengerti dan ada keinginan. Lalu saya sempat juga berpikir, apa jadi orang Kristen diem-diem aja gitu ya. Kalau perlu nanti ngomong sama pendetanya, dibaptisnya di kamar mandi gitu. Terus jangan ada yang tahu gitu, satu orang pun gitu ya. Pokoknya hubungannya pribadilah sama Tuhan begitu. Itu saking takutnya gitu. Namun satu hal yang aneh itu adalah dalam satu momen saya harus menyelesaikan 3 lagu di daerah Roxy. Lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil, saya ngomong aja begitu, Yesus engkau itu Tuhan atau bukan gitu. Saya ini bingung. Mau jadi Kristen saya takut, mau jadi Islam kok kayaknya saya udah gak kepengen gitu. Ini gimana saya gitu. Nah disitulah urapan Tuhan itu turun. Saya dijamah dan menangis sejadi-jadinya. Kalau ditanya nangis kenapa, saya juga nggak tahu. Ya, tetapi saya merasakan ada pelukan yang penuh kasih gitu, yang berkata di hati saya, ya seperti Allah itu seperti dia, Tuhan itu seperti menemukan anak yang hilang gitu. Lalu saya dijamah dan di situ saya mendengar dia berkata, akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kalau kamu tidak percaya kamu mati, katanya gitu. Jadi karena saya takut mati, ya saya terima. Karena saya pikir kalau saya tolak, nyawa saya dibetot gitu. Jadi saya terima, ya Yesus tolong saya percaya gitu. Nah, habis saya ngomong begitu tuh seperti ada beban yang lepas gitu. Ya rasanya lega banget. Dan yang paling ajaib adalah sejak saat itu saya nggak takut kehilangan apapun. Nggak takut kehilangan orang tua, nggak takut kehilangan teman-teman, nggak takut bersaksi, sampai juga nggak takut mati. Makanya saya jadi Kristen tuh nekat banget memang benar. Ya, saya nginjil di mikrolet, saya ketemu haji gitu, rasanya pengen ngomong terus gitu, mau siapa aja. Nah, tetapi memang saya percaya kalau bapak saya, keluarga saya tahu saya jadi Kristen, pasti saya dihakimi, nggak mungkin nggak. Nah, di situ saya persiapkan diri saya, lalu saya kembali lagi belajar Al-Quran, hadis, saya pelajari. Lalu puji Tuhan, Tuhan itu memberi waktu yang sangat baik. Ya, salah satu guru saya adalah yang saya sangat cintai itu Hamra Namri. Jadi kebetulan waktu itu rumahnya dekat rumah saya. Ya udah di situ kalau ada apa-apa tanya ya, akhirnya saya jadi pinter. Ya. Dan betul saja satu kali orang keluarga saya dengar saya jadi Kristen, lalu saya dipanggil dan saya dihakimi. Saya disidang. Gitu. Jadi ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu itu bikin malu orang tua. Bapakmu ini dari kecil sampai tua segini nggak ada satupun keluarga yang Kristen kecuali kamu. Kamu itu udah gendeng gila apa-apa gitu. Ya saya jawab, saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh gitu. Ya karena saya udah belajar, saya tahu jawabnya. Mesti begitu, baru nanti dia kan pasti cari tahu. Ya. Saya bilang, kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus, bingung nanti dia, itu kan pengalaman pribadi. Tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh, nah dia penasaran. Ya suruh buktiin gitu. Oh, saya buktiin. Saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali, kalau 2 rakaat ya 2 kali, kalau 3 rakaat ya 3 kali baca Al-Fatihah. Di baris keempat dan kelima dikatakan begini, iya kana budua iya kana stain, ihdina sirotol mustaqim. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta petunjuk jalan yang lurus. Saya bilang saya dari kecil sampai seumur ini, kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu. Di ayat mana katanya gitu. Sudah lihat, kiai aja nggak ngerti saudara. Ya, saya bilang di surat Az-Zukhruf ayat 61.
Kayak apa bunyinya? Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wattabi'uni atsa siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya, jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Saya bilang, kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih, saya bilang. Gitu. Nah, di situ debat lagi. Kamu perhatiin ayat ini, katanya di sini, nya ini huruf besar bukan huruf kecil, ikutlah kepadanya. Nya di sini yang dimaksud Allah. Kamu boleh percaya Isa Al-Masih, tapi jangan jadikan dia Allah, karena Allah sama Isa Al-Masih beda, katanya begitu. Nah, saya kasih tahu lagi dalam surat Luqman, ya, surat yang ke-34 ayat 4 dikatakan, yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih. Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu. Gitu. Kan nggak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan, kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih. Lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir. Tadinya saya mau dibunuh juga itu. Tapi saya diusir dan tidak diakuin sebagai anak. Ya, itu yang terjadi. Dan akhirnya dia kasih tahu sama semua keluarga dan nggak boleh ada yang terima saya. Tapi saya bersyukur kesaksian itu cukup lama dan banyak yang mendengar. Dan 7 tahun kemudian bapak saya tiba-tiba ketemu saya. Dia datang ke rumah sore hari. Saya terkejut, waktu itu saya dari luar. Nah, saya bilang, bapak kapan datang? Dari tadi pagi katanya. Ada apa pak? Saya mau cium tangannya, biasa kan kalau kita cium tangan gitu. Dia tepis, gak usah katanya gitu. Terus saya bilang, ada apa pak kesini? Mau ngomong katanya. Ngomong apa? Ngomongin agama katanya. Lo kan dulu udah. Aku tambah bingung katanya gitu. Ya saya bilang, ya jangan bingung-bingung pak. Saya bilang Yesus itu juru selamat, Isa Al-Masih itu juru selamat. Nabi banyak pak, tapi juru selamat cuma satu. Kalau nggak punya juru selamat gimana? Wah, dia bongkar-bongkar lagi ayat dan kita akhirnya dialog. Sampai akhirnya dia bilang, gimana caranya jadi Kristen? Gitu. Saya bilang ya gampang lah pak jadi Kristen mah. Gimana panggil pendeta? Gitu. Nggak usah, saya aja gitu. Ya bapak ikutin doa saya, ikutin doa. Terus saya bilang, maaf ya pak, aku boleh tumpang tangan di kepala? Ya boleh, silakan aja gitu. Tumpang tangan, saya doakan dan dia terima Yesus saat itu dan dia menjadi Kristen. Dan saya bersyukur sejak saat itu keluarga saya satu persatu mulai menjadi orang percaya. Ya. Dan saya bersyukur juga teman-teman saya banyak yang jadi orang percaya, termasuk Mus Mujiono itu. Ya, itu Helen Sparingga itu nginjilin dia nggak dianggap gitu. Tapi waktu rekaman sama saya injilin, dia penasaran. Akhirnya jadi Kristen juga. Ya. Nah, kita